Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ustazah kelas 6. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Vina pada pembelajaran tema ketiga. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran keempat tematik di tema 3 pada bulan ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang baru, kita akan mengulang sedikit ya pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, sekarang Ustazah akan mengulang sedikit mengenai bagian-bagian yang terdapat pada teks eksplanasi. Nah, bagian-bagian teks eksplanasi ada 3. Yang pertama namanya adalah pernyataan umum atau biasa disebut dengan pembukaan. Nah, pernyataan umum ini atau pembukaan biasanya terdapat pada paragraf yang pertama di dalam sebuah teks. Ingat ya teman-teman, pada paragraf yang pertama. Yang kedua namanya adalah deretan penjelas atau biasa disebut dengan isi. Nah, deretan penjelas atau isi ini biasa terdapat pada paragraf yang kedua atau yang ketiga, tergantung panjang paragrafnya ya teman-teman. Sedangkan yang ketiga namanya penutup atau kesimpulan. Nah, penutup atau kesimpulan ini biasanya terdapat pada paragraf yang terakhir. Nah, teman-teman, itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita mempelajari juga mengenai kalimat efektif. Nah, teman-teman tahu tidak apa tujuan dari kalimat efektif tersebut? Nah, kalimat efektif ini tujuannya adalah supaya pembaca dapat memahami teks yang dimaksudkan oleh penulis. Nah, supaya kita yang membaca teks tersebut memahami makna dari teks tersebut sesuai dengan maksud dari penulis teks tersebut. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menemukan bagian-bagian dari teks eksplanasi pada teks yang Ustazah bacakan berikut ini. Teman-teman, silahkan memperhatikan ya. Teman-teman, silahkan memperhatikan paragraf pertama ya. Pensil, si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Teman-teman, ingat kan? Paragraf pertama merupakan pernyataan umum dari teks eksplanasi. Jadi, pada paragraf pertama, isi pemikirannya adalah tentang bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil. Selanjutnya, teman-teman silahkan perhatikan paragraf yang kedua ya. Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu,
grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Nah, menurut teman-teman, apa isi pemikiran yang disampaikan penulis pada paragraf yang kedua? Nah, teman-teman, isi pemikiran dari paragraf kedua ini adalah perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit. Grafit pada awalnya dibungkus dengan tali yang terbuat dari kulit domba. Lalu berkembang, grafit tersebut dimasukkan ke dalam dua bilah kayu yang dilubangi. Nah, itulah yang dikenal dengan pensil. Nah, teman-teman, beranjak dari perkembangan pensil, Ustazah akan mengajak teman-teman untuk memperhatikan gambar berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan membandingkan ketiga gambar yang sudah kita perhatikan tadi. Pada gambar pertama adalah sebuah gambar pasar tradisional. Nah, pada pasar tradisional ini, dari segi tempat kita lihat sangat sederhana ya teman-teman. Pada pasar tradisional ini adanya tawar-menawar antara penjual dengan pembeli. Dan pertemuan antara penjual dan pembeli adalah secara langsung. Oke, sekarang kita lihat pada gambar yang kedua, yaitu pasar modern atau biasa disebut minimarket atau supermarket. Nah, pasar modern ini dari segi tempat lebih modern dan lebih tertata. Dan pada pasar modern ini tidak berlaku tawar-menawar antara pembeli dengan penjual ya, teman-teman, karena harga sudah ditetapkan pada pasar tersebut. Selanjutnya kita akan memperhatikan gambar yang ketiga, teman-teman. Nah, pada gambar yang ketiga, teman-teman sudah tahu ya, ini namanya toko online seperti Shopee, Tokopedia. Nah, pada pasar online ini teman-teman hanya bisa melihat produk melalui foto dan melakukan pembayaran melalui transferan. Antara penjual dengan pembeli tidak bertemu secara langsung dan hanya berkomunikasi melalui komunikasi jarak jauh, yaitu melalui handphone atau telepon. Teman-teman, kita akan belajar mengenai proses distribusi barang. Nah, distribusi maksudnya adalah penyaluran barang. Bagaimana penyaluran barang dari pabrik hingga sampai ke toko. Barang yang sudah dibuat di sebuah pabrik lalu didistribusikan ke gudang barang-barang tersebut. Lalu dari gudang didistribusikan ke grosiran. Nah, dari grosiran barulah didistribusikan ke berbagai toko-toko yang ada. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih ke interval nada. Teman-teman masih ingat kan apa itu interval nada? Interval nada adalah jarak antara satu nada ke nada yang lain. Selanjutnya, silahkan teman perhatikan gambar berikut.
Nah, teman-teman, dari gambar dapat kita ketahui bahwa nada yang berjarak 1 adalah do ke re ke mi, fa ke sol ke la, dan la ke si. Sedangkan nada yang berjarak setengah adalah dari mi ke fa, si ke do. Dan nada yang berjarak 2 adalah do ke mi dan fa ke la. Serta nada yang berjarak 1/2 adalah re ke fa, mi ke sol, dan la ke do. Nah, teman-teman, untuk mengaplikasikan interval nada tersebut, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Maryam Tomong. Selendang mari ginjang kain panjang mari toru, pangeol ni gonting masongon dengke mamangolu. O Maryam Tomong dainang sinapang masin, O Maryam Tomong dainang sin. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk tugas antum di rumah, yang pertama, bahasa Indonesia. Silahkan antum tulis isi dari paragraf Roda Pengubah Wajah Dunia, yaitu teks pada halaman 17. Dan silahkan tulis di buku latihan. Antum tulis isinya per paragraf ya, teman-teman. Yang kedua, ada tugas IPS, yaitu mengisi modul halaman 83 dan 84. Dan tugas yang ketiga adalah tugas SBDV, menyanyikan lagu Maryam Tomong dan mengirimkan via audio atau voice note ke walas antum. Oke teman-teman, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semangat mengerjakan tugas ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.